Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil demo dari proyek kami, yaitu sistem autentikasi akses rekam medis menggunakan face recognition dan mask detection berbasis deep learning, yaitu MobileNet V2 pada mata kuliah IFB 301 Computer Vision DD. Oke, selanjutnya tujuan proyek. Jadi, di proyek ini bertujuan untuk membangun sistem autentikasi berbasis wajah atau Face ID dengan mengintegrasikan deteksi masker. Nah, jadi sistem dikembangkan sebagai aplikasi real-time berbasis web yang menggunakan flash untuk memastikan wajah terlihat lebih jelas. Nah, sebelum proses autentikasi sehingga lebih aman dan aplikatif. Oke, next. Selanjutnya dataset. Nah, dataset ini sendiri tuh sumbernya dari Kaggle. Nah, untuk jumlah datanya tuh yang menggunakan masker yang di train tuh ada 5.000, yang dites ada 483, yang validation ada 400. Lalu yang tanpa masker yang di trainnya tuh 5.000, yang ditesnya tuh 509, yang validationnya tuh 400. Jadi total yang menggunakan masker itu ada 5.883. Kalau untuk yang tanpa masker, yaitu totalnya ada 5.909. Pada sistem autentifikasi akses rekam medis ini, proses dimulai dari pemeriksaan kondisi wajah pengguna, yaitu apakah pengguna menggunakan masker atau tidak. Nah, jika pengguna sudah terdeteksi tidak menggunakan masker, barulah sistem melanjutkan ke tahap face recognition untuk memverifikasi identitas pengguna. Nah, face recognition ini sendiri yaitu teknologi biometrik yang mengidentifikasikan atau memverifikasi identitas seseorang dari gambar atau video wajah mereka. Tujuannya pada sistem itu yaitu memverifikasi identitas admin, membatasi akses sistem hanya untuk pengguna terdaftar. Metode yang digunakan di sini kita langsung pakai library face recognition, yang mana tekniknya itu meng-face encoding dan face verification. Nah, seperti yang disebutkan tadi, sebelum masuk ke face recognition ada proses face mask detection, di mana face mask detection ini untuk klasifikasi dan trainingnya itu kami menggunakan model MobileNet V2, yaitu arsitektur CNN yang dikembangkan oleh Google dengan fokus utama pada efisiensi komputasi di perangkat dengan sumber daya terbatas. Nah, inovasi inti dari MobileNet V2 ini terletak pada penggunaan Deploy Separable Convolution yang memecah proses konvolusi standar untuk mengurangi beban komputasi. Jadi, prosesnya itu seperti gambar ketika diinputkan yang nantinya diproses pada tahapan di MobileNet ini, di mana tahapannya itu di awal, yaitu layer pertamanya itu ada konvolusi 2D. Konvolusi 2 dimensi ini adalah layer pertama yang fokusnya itu mengekstraksi fitur dasar seperti garis, tepi, dan tekstur dari masker itu sendiri. Lalu, setelah melewati layer pertama, masuk ke layer atau proses inti dari MobileNet ini, yaitu bottleneck blocks. Di mana bottleneck blocks ini adalah proses blok-blok yang diproses secara berulang untuk mendapatkan fitur yang luas tetapi tetap efisien. Kenapa bisa disebutkan tetap efisien tapi mendalam fiturnya? Di sini kita ambil contoh dari isi satu blok dengan slide satu blok dari bottleneck blocks-nya, di mana di dalam satu proses itu pertama ada proses konvolusi 2D juga dengan layer 1x1, lalu base normalization untuk menormalisasi fitur, lalu ada ReLU untuk aktivasinya, lalu masuk ke deploy 3x3 convolution. Ini adalah inti dari MobileNet V2 ini, dimana di deploy ini model akan belajar mengenai tekstur dari maskernya, lalu kontur mulut dan lain-lain, lalu masuk ke base normalization lagi, seperti lalu aktivasi ReLU lagi, dan lanjut ke linear konvolusi 2D 1x1. Jadi linear konvolusi 2D ini yaitu proses untuk mengecilkan yang tadinya fitur-fiturnya banyak diekstrak di deploy, itu dikecilkan lagi agar tetap efisien di linear ini. Lalu masuk ke base normalization lagi. Nah, di sini ada tanda plus, di mana tanda plus ini yaitu proses untuk mengembalikan fitur-fitur yang tadi di awal digabungkan lagi ke fitur yang hasil proses ini. Jadi fitur-fitur yang masih berguna tetap dipertahankan. Proses ini berulang untuk mendapatkan fitur-fitur secara mendalam. Selanjutnya training model. Kami di sini menggunakan model pendekatan transfer learning. Diibaratkan transfer learning sebagai metodenya, sedangkan MobileNet V2 sebagai alatnya. Fungsinya transfer learning untuk membukukan hasil atau ilmu dasar model agar tidak berubah selama training awal. Kemudian di sini ada loss function. Loss function yaitu untuk mengukur seberapa baik performa model selama pelatihan. Kami di sini menggunakan binary konsentropy. Fungsinya ini sangat ideal karena proyek ini adalah klasifikasi biner, di mana model hanya perlu menentukan dua kemungkinan sesuai dengan dataset yang kami gunakan. Selanjutnya ada page size. Di sini kami menggunakan 32, yang dimana model akan memproses 32 gambar sekaligus sebelum memperbaharui bobot
internalnya. Kemudian di sini ada epoch. Kami melakukan pengujian pada rentang 10 hingga 20 epoch, yang dimana satu epoch berarti model telah melihat seluruh dataset pelatihan satu kali. Nah, kami di sini untuk mengamati kapan model mencapai konvergen. Kemudian ada callbacks atau sistem pengamanan, di dalamnya ada early stopping untuk mencegah overfitting. Jika sistem validation loss tidak menunjukkan perbaikan dalam beberapa waktu, maka sistem akan otomatis menghentikan training. Kemudian ada model checkpoint, ini penyimpanan otomatis, yang dimana sistem akan memantau validation loss terendah dan secara otomatis menyimpan model terbaik. Kemudian ada proses training, yang pertama ada freeze based model, yaitu untuk membekukan hasil atau ilmu dasar yang telah dilakukan pada proses base model MobileNet V2. Kemudian ada layer klasifikasi tambahan, yaitu hanya lapisan klasifikasi di bagian akhir saja yang dilatih untuk proses training menjadi jauh lebih cepat. Kemudian ada penyimpanan otomatis, yaitu hasil akhir yang kita ambil dalam model dengan performa terbaik berdasarkan nilainya. Selanjutnya ada training model. Di sini kami menggunakan beberapa opsi optimizer. Yang pertama ada SGD dengan nilai hasil akurasi akhir yaitu 97,8%. Kemudian ada RMS Pro dengan nilai akurasi akhir yaitu 97,88%. Kemudian ada NADAM dengan nilai akurasi akhir yaitu 98%. Kemudian ada ADAMAX dengan nilai akurasi akhir yaitu 98,29%. Kemudian ada ADAM yaitu nilai akurasi 98,59%. Selanjutnya, masuk ke evaluasi model. Tabel ini menunjukkan hasil pengujian kami untuk performanya kelas pertama, yaitu menggunakan masker. Nah, kekuatan utama di sini ada pada precision atau ketepatan prediksi. Kedua, yaitu tanpa masker. Nah, di sini yang paling menonjolnya itu ada di nilai kemampuan mendeteksi data sebenarnya, yang mencapai angka 99,41%. Sekarang, kita analisis model. Nah, analisis arsitektur dasarnya yaitu pada CNN standar yang kami gunakan sebagai pembanding. Secara performa, model ini punya keunggulan dari sisi efisiensi karena arsitekturnya simpel. Model ini sangat ringan dan waktu trainingnya lebih cepat dibanding dengan model yang lain. Oke, kita lanjut bandingkan dengan model ResNet 50. Secara performanya, memang model ini bagus. Dia punya fitur canggih yang namanya skip connection. Yang terakhir yaitu ada analisis model, kelebihan dan kekurangan menggunakan model Inception P3. Kelebihannya yaitu sangat teliti menangkap detail kecil maupun besar secara bersamaan berkat fitur Inception Modules. Kekurangannya yaitu arsitektur sangat rumit dimodifikasi dan memakan banyak memori RAM saat training. Si tertinggi mencapai 99,50%. Selanjutnya yaitu ke kesimpulan analisis model. Kenapa kami tetap memilih MobileNet V2? Karena alasan utamanya itu karena keseimbangan. Untuk aplikasi real-time, kecepatan FPS jauh lebih krusial daripada selisih akurasi 1%. Selanjutnya yaitu ke pengujian model, di mana di sini kami menggunakan dataset tes terpisah dari data training, data berupa citra wajah menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Lalu di sini hasil pengujiannya yaitu model mampu mengklasifikasikan kondisi masker dengan baik pada data baru, tanpa mengalami overfitting. Seperti terlihat pada tabel, nilai precision, recall, dan F1 score untuk kedua kelas sangat seimbang dan tinggi rata-rata di atas 0,98, membuktikan model mengenali wajah masker maupun tidak dengan sangat baik. Selanjutnya kita mencoba menjalankan program yang telah kami buat. Di sini ada MobileNet V2 itu sebagai backend dan ada website itu sebagai front end-nya. Kemudian di sini ada dataset, face mask detection dataset. Kemudian di sini di website ada mask detector di sini untuk memeriksa atau mengukur kecocokan wajah dari dataset face admin yang kita pakai. Kemudian di sini ada face verify, itu mencocokkan load wajah dari dataset face admin. Sekarang kita coba untuk menjalankan websitenya. Masuk dulu ke cd website, kemudian jalankan python app.py. Nah, setelah dijalankan website yang kami buat, itu tampilan pertamanya itu ada splash dari website sistem reka medis. Nah,
Kemudian setelah itu langsung masuk ke dalam dataset wajahnya. Nah, jika wajahnya itu tidak terdeteksi di dalam dataset face admin, maka akan muncul pesan wajah tidak dikenali karena wajah tidak dimasukkan ke dalam dataset face di folder websitenya. Kemudian di sini mencoba untuk menggunakan masker, maka akan muncul silahkan lepas masker terlebih dahulu. Dan jika muka atau wajahnya telah dimasukkan ke dalam dataset face admin, maka wajah terverifikasi cocok dengan datasetnya, maka akan diizinkan langsung masuk ke dalam dashboard rekam medis. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.